Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Zidudri. Saya dari kelas 3 FPLA 4401 dengan NIM 670620214. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data hashing dengan pengenangan collision yaitu double hashing. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi hashing tersebut. Hashing merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan elemen pada suatu struktur data tanpa melakukan pencarian linear pada struktur data tersebut. Kenapa pencariannya tidak melakukan pencarian linear? Karena pada hashing ini kita akan mencari menggunakan cara hashcode, atau hashcode itu merupakan pencarian yang dimana kita akan menentukan hashcode itu dengan fungsi hashcode yang akan kita cari nanti pada penjelasan berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui definisi tentang double hashing. Double hashing ini merupakan metode open addressing yang menggunakan fungsi hash kedua berdasarkan key yang ada untuk mencari tempat kosong. Nah, di mana di sini akan kita isi menggunakan fungsi hash. Fungsi hash ini akan mendapatkan sebuah indeks untuk memasukkannya ke dalam array. Nah, hashing itu merupakan suatu bentuk array yang dapat menyimpan nilai, key, dan value. Kemudian dapat menghindari primary dan secondary clustering, walau masih memunculkan probe sequence. Ya, probe sequence merupakan jika data pada tabel itu sudah penuh, jika kita akan mencari atau memasukkannya pada bagian ketiga atau indeks ketiga, dan kita akan mengulanginya lagi dari awal jika sudah penuh. Lanjut ke pseudocode-nya. Nah, di sini terdapat pseudocode-nya yaitu double hash. Ini merupakan fungsi yang memasukkan double hash insert key-nya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah penuh atau belum. Jika sudah penuh maka tampilkan error atau kita akan keluar dari percabangan ini. Nah, setelah itu atau dari fungsi ini. Setelah itu masuk ke hash probe. Probe ini merupakan hash key yang pertama, fungsi hash key yang pertama, dimana kita akan memasukkan key-nya untuk mendapatkan indeksnya. Kemudian offset merupakan hash kedua dari key untuk mencari indeks yang akan kita tambahkan dari hash pertama. Kemudian di sini ada perulangan tabel, kita ulangi selama tabelnya ada isinya. Jika tabelnya ada isinya, maka kita ulangi perulangan tersebut. Nah, kemudian kita timpa probe-nya. Probe merupakan ini hash key-nya yang akan kita timpa ke dalam sini. Probe dari H1 ini kita tambahkan dengan H2. Kemudian kita modulus dengan tabelnya, jumlah tabel. Setelah perulangannya itu selesai, maka masuk ke dalam tabel ini. Kita isi tabel dengan indeks ke probe ini dengan kuncinya, dengan key-nya. Masuk saja ke penerapan algoritmanya. Kita mempunyai soal nih, seperti bawah. Key-nya itu ada 1, 2, 3 dengan value kepiting, kemudian key 111 dengan value-nya udang, kemudian key-nya 20 yaitu hiu, kemudian 51 itu lumba-lumba, kemudian key-nya 86 itu merupakan value-nya paus. Nah, di situ ada soal katanya value akan dipetakan pada tabel dengan ukuran 7. Berarti kita akan membuat 7 tabel. Kemudian ukuran hash function-nya untuk k adalah H1-nya itu K sama dengan 9 kali K modulus M. M itu merupakan jumlah tabelnya, jumlah ukuran tabelnya, dan kemudian H2-nya itu K modulus 3 ditambah 1 yang merupakan besar tabel dengan K adalah nilai key-nya. Penanganan collision menggunakan double hashing. Langsung saja kita coba pseudocode dari ini. Kita coba sini. Kita coba masukin datanya. Kita copy paste.
kita ganti nilainya dari double hashing ini, kita masukkan insert. Apa yang pertama kita masukkan? Di sini terdapat ada 123. Oke, kita masukkan 123, K-nya kita ganti menjadi 123. Oh ya, sebelum itu kita bikin terlebih dahulu tabelnya. Sisipkan tabel dengan jumlah 7 yang menerima key dan value atau index index. Kemudian di sini adalah key-nya. Indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Oke, K-nya itu merupakan 1, 2, 3. 1, 2, 3 dengan value-nya penting. 1, 2, 3. Kita cek terlebih dahulu, apakah tabel di sini kosong atau penuh? Ya, masuk sini. Oh iya, if tabel is full. Apakah tabelnya ini penuh? Tidak. Kita masuk ke sini. Kalau error, ntar kita kasih return untuk keluar dari fungsi ini. Kemudian kita masukkan H1 sama dengan 123. Kemudian 123 kita panggil dari sini. H1 ini merupakan ini. Kita coba ambil. Nah, di sini saya sudah membuat itunya. Kita coba copy paste aja. Untuk H1-nya ini kita mendapatkan probe-nya itu 1 nilainya, kemudian offset H2-nya kita mendapatkan 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 kita mendapatkan 1 juga. 1, 2, 3 modulus 3 plus 1. 9 dari sini. 9 mau kali K. 9 kali K ini merupakan 1, 2, 3. Kemudian modulus 7 merupakan jumlah atau jumlah tabel yang kita buat. Kemudian kita mendapatkan hasilnya itu 1, kemudian H2-nya kita dapat itu 1, 2, 3 modulus 3. 1, 2, 3 modulus 1, 2, 3 modulus 3, kemudian tambah 1. Hasilnya 1. Cek apakah pada indeks probe ini, indeks ke-1, kita coba cek di indeks ke-1 ini masih kosong ya. Maka perulangan ini akan kita lewat dan tabel indeks ke-1 akan kita isi dengan key-nya 1, 2, 3. Oke, kita pakai 1, 2, 3 atau kita kasih value aja. Value yaitu 1, 2, 3 itu merupakan kepiting value-nya. Oke, 1, 2, 3 sudah masuk ke dalam tabel. Ini kita copy paste lagi. 1, 2, 3 kita masuk, udah masuk. Kemudian kita coba key yang 1, 1, 1. Kita ganti 1, 1, 1. Kemudian ini 1, 1, 1. Kita coba ambil aja di sini. Saya udah menghitungnya tadi. 1, 1, 1. Biar tidak terlalu lama. Probe kita dapatkan yaitu indeks 5 atau kita mendapatkan 5. Terus untuk hash code-nya yang kedua kita mendapatkan 1. Kita coba cek dulu terlebih dahulu tabel dengan indeks probe ini kita atau indeks 5, apakah ini kosong? Tidak, maka akan langsung masuk ke tabel probe ini. Kita masukkan K-nya. Oh, kayaknya di sini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 1, 1, 1. Oke, 1, 1, 1 dengan indeksnya itu ada di indeks 5. Indeks kelima 1, 1, 1 dengan value-nya itu udang.
Kemudian kita masukin lagi untuk hash yang kedua, hash yang ketiga. Insert hash yang ketiga yaitu 20. Kita coba masukkan 20. Kemudian table propnya 20. Di sini kita coba masukin 20. Hash yang pertama ini kita mendapatkan 5. Hashnya 5. Kemudian yang hash yang kedua kita mendapatkan 3. Oke, coba kita cek terlebih dahulu apakah tabelnya ini sudah penuh. Belum, maka lewati if-nya. Cek sekarang ini udah dapat ya, propnya kita sudah dapat, kemudian offsetnya kita sudah dapat, kemudian kita cek perulangannya, tabel prop ini apakah sudah ada yang isi. Jika ada yang isi, maka akan kita lakukan perulangan. Kita masuk nih, soalnya kita dapat indeks kelima nih di sini, propnya ini. Kita masuk ke sini, berarti nah di sini kita akan melakukan perulangan. Masuk ke dalam perulangan, di mana propnya itu merupakan indeks kelima, maka kita di sini akan memasukkan 5. Indeks 5. Offsetnya itu merupakan 3. Modulus M. Modulus M-nya itu 7. 5 ditambah 3 modulus 7 sama dengan 1. Ya. 5 modulus 7 sama dengan 1. Nah, propnya ini kita ubah sekarang menjadi 7. Menjadi 1. Kita perbarui. Di sini mendapatkan 1. Oke, kita ganti tabelnya menjadi indeks pertama. Coba kita cek lagi. Ini merupakan tabel probnya, kita ganti jadi 1 lagi. 1 tambah 3 merupakan 4. 4 modul 7 4, nilainya 4. Oke, kita masukin hash insert 20 ke dalam tabel keempat, indeks keempat. 20 itu merupakan hiu. Kemudian lumba-lumba 51. Setelah yang 20 kita sudah dapat 51 sekarang. Propnya kita dapat 4 propnya. Kemudian offsetnya kita dapat 1. Propnya kita dapat 1. Tabel propnya itu merupakan 4, indeks 4. Ini 4 tambah 1. Nanti kita coba jika intinya masuk ke dalam perulangan. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah tabelnya ini sudah penuh. Belum, maka lewati cabangan ini. Kemudian kita prop sudah dapat, itu nilainya 4. Kemudian offsetnya itu merupakan nilainya 1. Kemudian kita cek tabel dengan indeks 4, apakah sudah ada yang mengisi. Sudah, ternyata ada 20 indeks. Key-nya 20, kemudian value-nya hiu. Maka kita masuk ke dalam perulangan. Nah, kita coba ntar kita ganti propnya atau kita perbarui. 4 ditambah 1 merupakan 5, kemudian di modulus 7 merupakan 5. Kita sudah cek, kita coba masuk ke dalam tabel ke-5. Ternyata 5 sudah ada yang mengisi. Maka kita masukkan perulangan lagi. While-nya 5 sudah ada yang mengisi.
kita ganti probnya menjadi 5, kemudian tambah 1, jadi hasilnya 6. Probnya itu kita dapat hasilnya 6. Nah, ternyata 6 belum ada yang ngisi. Oke, langsung otomatis kita masuk ke dalam tabel prob yang ada di sini. 51 dengan value lumba-lumba. Kemudian kita coba masukkan satu lagi, yaitu 86. 86. Kita coba masuk ke dalam percabangan terlebih dahulu. Apakah tabelnya masih sudah penuh? Belum, masih ada yang kosong. Ada 3 kosong, yang kosong. Oke, kita coba masuk lagi. If-nya kita lewati. Oh iya, probnya kita belum cari. Untuk yang nilainya 86. Oke, 86 kita akan cari terlebih dahulu. Kita coba masukkan aja yang ini. Oke, ganti sini. Skill yang kedua kita coba masukkan. Kita coba ganti. Nah, sudah kita dapatkan probnya itu 4, kemudian offsetnya merupakan 3. Kita masuk ke dalam tabel yang keempat. Cek terlebih dahulu apakah ada isinya. Di tabel dengan indeks keempat ada hiu. Oke, maka kita masuk ke dalam pengulangannya, yaitu kita coba 4 tambah 1, 5. 5 modulus 7, 5 hasilnya. Coba kita cek 5 itu ada isinya. Oh ya, sebentar. Oh, di sini kita salah memasukkan. Di sini hasil tambahnya 3. Maaf. 4 tambah 7, 4 tambah 3 sama modulus 7 sama dengan 0. Maka probnya ini merupakan 0, tabel 0. Tabel dengan indeks 0. Kita cek tabel ke indeks 0 merupakan, apakah sudah ada isinya? Tidak. Maka kita akan memasukkannya data itu ke dalam tabel indeks 0. 86 dengan in value house. Oke, seperti itu untuk pseudocode atau cara penggunaannya dari fungsi hash insert ini, yaitu kita cek terlebih dahulu tabelnya, apakah tabelnya ini kosong atau sudah penuh. Jika sudah penuh, maka kita return. Nah, setelah itu kita buat prob atau fungsi variabel untuk menghitung hash yang pertama, hash code yang pertama, kemudian offset untuk hash yang kedua. Kemudian kita ulangi. Dari tabel kita coba cek selama kita buat perulangan untuk tabel dengan indeks probnya itu sudah terisi atau belum. Jika sudah terisi, maka kita lakukan perulangan dan kemudian probnya itu kita akan ubah atau kita ganti dengan prob ditambah offset. Prob itu hash yang pertama ditambah hash yang kedua, kemudian dimoduluskan dengan jumlah tabel yang ada. Setelah itu kita coba masukkan ke dalam tabel, yaitu dengan indeksnya itu merupakan dari prob. Oke, seperti itu. Setelah itu saya sudah menjelaskan tentang penerapan algoritmanya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, yaitu pada kelebihannya ini untuk hashing ini yaitu kita bisa memasukkan sebuah data secara acak dan kita tidak usah memanggil indeksnya. Kelebihannya itu. Dan untuk kekurangannya ini, kita jadi tidak tahu data apa yang ada di indeks 0 atau yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.